Ya, saya akan berbagi cerita mengenai pengalaman dalam praktek mengajar. Saya tulis judul praktek mengajar tinggal cerita. Apa ya, selama itu praktek mengajar itu banyak cerita sekali sampai saya apa ya lupa mengingat ceritanya itu. Ya, saya mulai dari pengalaman atau cerita yang buruk ya. Karena menurut saya cerita pengalaman yang buruk itu akan apa ya? Saya ingat terus daripada pengalaman yang menyenangkan. Karena pengalaman buruk itu saya jadikan pelajaran tentang pengalaman supaya apa ya? Kita lebih hati-hati lagi kalau apa ya di suatu saat ke depannya gitu. Ya, yang pertama itu ketika PPL 1 di S1 ya. Yaitu saya PPL di SMP Negeri 1 Melati. Nah, pada waktu itu PPL-nya baru berjalan seminggu. Nah, itu kan biasanya awal-awal kan kita masih disuruh observasi dulu. Nah, itu tapi sama gurunya saya langsung disuruh menggantikan mengajar pada waktu itu. Dan itu apa ya, saya belum siap apa-apa, materinya saya juga belum tahu, hanya nggak dikasih tahu materinya tekan ini mas. Nah, kayak gituan ya, berdandapan ya bahasa. Saya panik awalnya, saya baru kali itu ya terjun langsung di kelas pada waktu itu, yang sebelumnya di mikro itu aja. Nah, itu kemudian disuruh mengajar tiba-tiba itu kan saya juga belum punya bukunya waktu itu. Terus saya pinjem ke perpus, tapi di perpus pada waktu itu kan setelah disuruh masuk ya itu saya lari ke perpus, ternyata di perpus gak ada yang jaga pada waktu itu. Nah, saya yang disitu ada siswa, saya bilang, "Dik, aku ambil buku, pinjem bukunya dulu. Nanti saya kesini lagi, izin ambil buku." Ya, jadi pada itu saya nggak izin petugas perpus, saya langsung ambil, terus saya masuk ke kelas. Nah, ternyata setelah keluar dari kelas itu ada dampaknya ternyata. Petugas perpusnya itu kayak bilang sama guru-guru, tadi ada mahasiswa PPL ngambil buku nggak izin gitu. Ya, terus saya langsung ke bawah, saya ke perpustakaan, saya menemui petugas perpusnya itu. Pas itu habis duhur, saya sebelum duhur itu sudah saya kembalikan bukunya, tapi tetap belum ada di situ petugasnya. Terus habis duhur itu saya duduk di situ bareng petugas perpusnya, itu lama banget ya. Saya mohon maaf karena apa ya, tadi itu tiba-tiba disuruh ngajar pas itu nggak bawa bukunya. Terus saya ngambil tanpa izin, ya saya mohon maaf kayak gitu. Terus apa ya, penjaga perpusnya juga yang mukanya gimana gitu. Tapi terus saya minta maaf terus akhirnya ya apa ya banyak nasihat-nasihat yang diberikan dari penjaga perpus tersebut, juga cerita-cerita dulu PPL yang dulu itu juga malah diceritakan juga sama saya seperti itu. Nah, itu mungkin pengalaman buruknya itu yang masih saya sangat ingat, dan saya besok lagi saya akan hati-hati apabila di keadaan atau kondisi seperti itu lagi. Seperti itu. Nah, kalau pengalaman baiknya, selanjutnya pengalaman baiknya hanya satu. Misalnya terlalu banyak pengalaman baik juga kurang saya ingat. Nah, pengalaman baiknya diterima sama peserta didik, padahal kan pada waktu itu saya itu pas awal PPL 1 di S1 itu saya itu kan PPL-nya cuma sendiri, padahal teman-temannya kan pada berdua ya. Saya sendiri dari IPA sendiri pada waktu itu. Terus saya juga pada waktu itu ragu-ragu ya, jadi guru enak gak sih kayak gitu. Terus saya coba masuk di kelas itu, ternyata peserta didiknya itu juga memberikan semangat malah kepada saya, walaupun saya itu masuk pertama kan deg-degan tuh. Mas rasa deg-degan
Ayo bisa mas kayak gitu. Ya tetap bisa terus lanjutkan. Pertama kali kalau itu deg-degan, terus kemudian yang kedua, ketiga, selanjutnya itu udah pede, udah berani. Terus yang di situ kan juga ada muridnya, satu anak itu yang paling susah diatur sendiri. Nah itu pas pelajaran itu mesti apa ya, dia nggak mau mengikuti lah pembelajaran yang saya berikan, malah rame dengan ngancani. Nah terus teman-temannya itu malah, kalau mas, buat di sana ini, buat galak sini loh. Masuk kalau nggak seneni. Ya gimana ya, karena menurut saya kayak pandangannya Mbak siapa tadi, Mbak siapa namanya? Bahwa kalau apa ya, menghadapi anak yang seperti itu, kalau apa ya, menurut saya kalau saya bentak-bentak atau saya marahi, itu dia malah akan takut sama saya dan nggak nyaman kalau mengikuti pembelajaran saya. Jadi cuma saya hampiri dan saya bilangi untuk apa ya, ayo tuh apa ya, ayo kita ayo sinau tuh, ngopo kok malah udah belajar kayak gitu. Terus ya itu pengalaman baik saya diterima oleh peserta didik seperti itu. Terus yang kedua juga itu di PPL kemarin, PPG. Nah itu juga awalnya itu kan observasi kan, itu dapat kelas yang lumayan, wah gitu, anak-anaknya enak ini diajar gak rame gitu ya. Ternyata meleset saya dibina di kelas yang wah mungkin Mbak Siva yang saksinya ya masih apa, dapat kelas yang wah rame, pol-polan itu sampai guru-gurunya itu juga niteni ya, apa kayak memandang kalau kelas itu memang sulit banget untuk di belajar seperti itu. Tapi ternyata saya bisa, dan anak-anak di situ juga, ayo mas kok pelajaran ini gue sih ngajar, aku nek karo Pak Kain nganu sepaneng nih pembelajarannya nanti sepaneng, misalnya kayak pada takut sama guru ibasnya itu karo gue mas. Terus juga anak-anaknya juga memberikan apa ya, masukan kepada saya, mas pembelajaran ini kayak gini, diberikan apa kuis-kuisnya kok buka buat apa, pakai ya aplikasi seperti itu. Nah itu mungkin pengalaman buruk dan baik dari saya. Nggak ada kata-kata hari ini ya, saya nggak punya kata-kata gitu. Ya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.